Saya pernah mengalami suatu krisis sakit yaitu sampai berapa kali saya mati suri. Saya mati suri sampai 4 jam setengah, 3 jam setengah itu sampai berapa kali. Dari situ tersirat dan di situ saya mempunyai inspiratif kapan saya hidup manfaat ini. Akhirnya terlahirlah Yayasan Fajar Kolbi. Sini, yang laki sini. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini kita berada di Yayasan Fajar Kolbi, tepatnya di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bersama kita saat ini sudah ada Letnan 2 Iswandi. Beliau adalah prajurit Korem 052 Wijaya Krama. Letnan Iswandi ini merupakan salah satu prajurit yang aktif melayani secara langsung anak yatim, janda duafa melalui yayasannya tadi. Langsung saja kita ngobrol bersama Cak Wandi, betul ya Pak ya? Siap, Saya betul. manggilnya Cak Wandi, aman ya Pak berarti Siap, ya? aman. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Cak Wandi, alhamdulillah. Oke, kami dapat cerita banyak soal Cak Wandi. Masya Allah. Siap. Khususnya cerita-cerita baik tentunya. Amin. Jadi di satu sisi Cak Wandi aktif sebagai seorang militer, Siap, betul. tetapi teguh dalam menjalankan misi kemanusiaan juga. Alhamdulillah. Melalui Yayasan Fajar Kolbi. Yang pertama saya mau tahu adalah bagaimana ceritanya Cak Wandi ini mulai dari tentara sampai mendirikan Yayasan Kemanusiaan ini Pak. Monggo Cak. Terima kasih waktu yang diberikan Siap. kepada saya, Cak Wandi atau Letnan 2 Aranwit Iswandi, atas waktu yang diberikan saat ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa Yayasan Fajar Kolbi ini adalah lahir dari kami. Lahir dari kami, yaitu hati yang hijrah sebagai pelayan dan melayani yatim piatu duafa. Kebetulan saya tidak punya orang tua, dan gimana mereka, saya yang dididik militer aja begitu luar biasa, ada rasa kangen, rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Gimana mereka, terkadang mereka maghrib belum mandi, maghrib kadang-kadang belum ngaji, dan akhirnya saya dirikan Yayasan Fajar Kolbi ini. Dan Yayasan Fajar Kolbi ini adalah hati yang hijrah sebagai pelayan dan melayani yatim piatu duafa sesuai surat Al-Ma'un, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya sangat takut sekali dibacakan kalau surat tersebut, karena di situ ada ahli ibadah dan juga ahli puasa malam, namun belum diterima, masih ditangguhkan oleh Allah kalau mereka melalaikan yatim piatu duafa ini. Dan ini penjelasan kami, dan juga kami bertujuan anak-anak ini yatim ini yaitu membangun generasi yatim piatu duafa ini Qurani, percaya diri dan rendah hati. Dengan program-program yayasan ini mudah-mudahan anak-anak ini menjadi bisa yang terbaik. Demikian, terima kasih. Kenapa Anda langsung berkaca-kaca ketika saya tanya kenapa memilih jalur misi kemanusiaan ini Cak? Kenapa Anda langsung menangis? Ya, ini bagian dari perjalanan hidup saya. Karena saya dari kampung dan kehidupan orang tua yang keluarga yang begitu luar biasa, dan Allah berikan kesempatan saya menjadi TNI. Dan di situ TNI juga tugas selain perang, apalagi kami di teritorial ini, TNI yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Yang berkhusus saya bergerak ini untuk yatim piatu duafa. Dulu Cak Wandi sebagai Babinsa kan ya? Siap, betul. Waktu itu saya berpangkat Serka dan sampai Sesan Mayor. Nah itu jadi Babinsa di Koramil 04, Ciledug, Kodim 0506, Tangerang, dan
Koremnya masih sama 052 Wijaya Krama. Oke. Dan pada saat itulah Cak Wandi memutuskan untuk mendirikan yayasan ini. Siap, betul. Pasti ada apa ya, semacam titiknya itu, titik baliknya kenapa akhirnya Cak Wandi memutuskan oke, saya akan bantu, saya akan menunaikan ibadah kemanusiaan ini. Siap, betul. Yaitu tadi kami kepingin ibadah yang sesungguhnya. Biarlah dunia biasa saja, biarlah manusia biasa aja, namun di langit malaikat bergemuruh mengaminkan doa-doa mereka. Nah, saya kepingin anak-anak itu hadir di sini. Makanya di sini kegiatannya, walaupun terbatas, saya semampu saya untuk memperjuangkan mereka. Mereka bisa sekolah, bisa ngaji, bisa sholat, dan mendapatkan uang saku, dan juga kebutuhan sekolah. Mereka ngajinya di sini, sekolahnya bebas. Itu baik dari ada yang PAUD, TK, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Anak kami, anak asuh kami. Kemarin ada yang prestasi diambil dari UIN. UIN. Oke. Tapi saya masih penasaran, Cak, apa yang membuat Cak Wandi akhirnya menempuh jalan ini? Apakah ada sebuah peristiwa yang datang ke Cak Wandi, atau memang ini turun begitu saja ketika bangun tidur saya harus menempuh jalan ini gitu? Perjalanan hidup manusia adalah proses. Artinya menentukan hak dan pilihan. Saya pernah mengalami suatu krisis sakit yaitu sampai berapa kali saya mati suri. Ini belum pernah saya ungkap, dan ini perlu saya sampaikan karena dari orang baik menanyakan hal itu, yaitu saya mati suri sampai 4,5 jam, 3,5 jam itu sampai berapa kali. Dari situ tersirat, dan di situ saya mempunyai inspiratif kapan saya hidup manfaat ini. Akhirnya terlahirlah Yayasan Fajar Kolbi ini. Tentunya ketika Cak Wandi menjalani tugas sebagai babinsa ya pada saat itu. Siap. Yang saya tahu mungkin dari kondisi finansial mungkin bukan kondisi yang mapan. Siap. Gimana cara Cak Wandi memilih jalan itu, tapi dengan situasi mungkin ekonomi waktu itu tidak mapan begitu, Cak? Siap, betul. Namun suatu perjuangan itu harus melalui proses. Kalau kita langsung enak, kurang bagus. Artinya melalui perjuangan yang panjang. Pernah juga suatu peristiwa saya saat mau lebaran, anak-anak ini belum dapatkan haknya, saya pernah jualan sarung dan sajadah. Terus juga ada rezeki saat itu di sekitaran sini, masyarakat sini butuh pembangunan kali. Saya bisa mengorder batu kali sama pasir, dan juga bisa memenuhi karena waktu itu lewat batalion Aranuja 10. Itu satuan lama saya bisa koordinasi, bisa izin, dan dapat rezeki untuk mereka semua. Kalau kesulitan wajar, kalau kekurangan wajar, namun keterbatasan bukan suatu penghalang untuk memperjuangkan mereka. Dan saya yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesulit apa situasi Cak Wandi ketika memulai jalan kemanusiaan ini di awal-awal? Banyak sekali kalau saya ceritakan dalam hal kesulitan, namun suatu perjuangan itu kesulitan nggak boleh disampaikan. Namun sedikit ada suatu cerita bahwa kesulitan tersebut terjawab saat itu saya berpikir untuk membuat yaitu salah satu kegiatan sosial kota amal. Nah, itu saya taruh di tempat-tempat tertentu, contoh rekanan kita, warung Indomie, atau tempat-tempat ibadah, atau tempat rumah makan. Nah, itu sedikit koin-koin tersebut saya kumpulin. Nah, itu setiap bulan saya ambil, anak-anak ngumpul, ayo anak-anak hitung ini ada rezeki dari Allah, jangan dilihat koinnya, namun berkahnya. Dan di situ mulai terus dikenal, dan alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sekitar 7 tahun tetap jalan program tersebut. Dan program Yayasan Fajar Kolbi ini ada beberapa program. Yang pertama memberikan yaitu untuk kegiatan masyarakat luas, yaitu khitanan massal.
Nah itu ya insya Allah tahun ini yang ke-10. Setiap khitanan itu sekitar 150 anak, itu gratis semua dan dapat souvenir. Terus program yang kedua yaitu anak-anak khususnya yatim, piatu dan orang tak mampu ngaji di sini gratis. Belajar agama Di ruangan ini ya Pak? di ruangan ini gratis tanpa dipungut biaya, bahkan mereka mendapatkan uang saku dan juga bantuan beasiswa. Beasiswa tersebut diberikan setiap 6 bulan sekali. Alhamdulillah terakhir kemarin bulan kurang lebih 2 bulan kemarin kami terkumpul donasi ini 48.700.000 sekian ribu. Alhamdulillah ya, Pak. Kami salurkan untuk program beasiswa. Selain itu juga ada program selanjutnya yaitu paket baju lebaran. Saya dulu beli baju lebaran itu adalah suatu kebanggaan. Apabila kita masih kecil tersebut, oh baju saya baru. Walaupun saat itu kalau saya dulu beli baju lebaran bukan baju yang ini, tapi baju sekolah sekalian jadi bisa 2 fungsi. Buat sekolah lebaran sekaligus nanti buat sekolah. Dan anak-anak ini sebelum pesantren kilat nanti kami ajak belanja ke suatu Pusat perbelanjaan. perbelanjaan. Kami ajak rame-rame, ayo anak-anak hari ini bapak udah punya duit nih dari titipan orang baik, belanja baju lebaran ke tempat tersebut. Nah itu nanti angkot, kami belum punya mobil nih. Nah, dengan naik angkot tersebut ada seninya, karena anak-anak ini kalau AC katanya mabuk, makanya pakai mobil angkot yang meriah tapi aman. Itu tetap saya kawal. Dan selain itu juga kami menerima dan menyalurkan hewan kurban setiap Idul Adha. Tuh, terus ada lagi juga selain anak-anak ini, yaitu ada ibu-ibu dan mayoritas mereka tidak punya suami. Nah itu ikut majelis binaan kami dan insya Allah kami berikan paket sembako setiap akhir bulan. Terkecuali kalau bulan Ramadan gini khusus anak-anak saya. Tuh. Ya dapatnya seberapa aja. Iya, iya. Oke. Dan keseharian Cawandi seperti ini sekarang ya. Siap. Pakai baju seperti ini. Bahkan saya kalau ketemu langsung begitu, ketemu berpapasan, saya nggak mengira Cawandi seorang tentara ternyata gitu. Siap, betul. Tapi ya memang kesehariannya memang seperti ini ya. Siap, betul. Ya, hidup ini apa yang ada pada diri kita ini semuanya adalah titipan. Ya. Suatu saat ada waktunya. TNI, Polri, pejabat yang lain, kalau nggak meninggal, ya pensiun. Ya kan? Jabatan RT atau lurah, Pak Camat, suatu saat ada waktunya. Artinya apa? Kita manfaatkan untuk bisa manfaat. Kebetulan ada program TNI, yaitu salah satunya TNI yang bisa manfaat, yaitu salah satunya yang kami terapkan ini sesuai dengan 8 wajib TNI, yaitu memelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kebetulan kami di bidang agama, masyarakat di sinilah yang kami ambil. Bahkan ada yang pernah ikut di saya 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 4 bulan. Karena kami terbatas tempatnya, yaitu belum bisa menampung, saya jelaskan nih, belum bisa menampung, ngasih tempat tidur, ngasih makan, ini belum. Tapi tertentu nanti anak-anak bisa makan bareng, lihat mereka, senyuman mereka, kebahagiaan kami selaku pengurus Yayasan Fajar Kolbi. Oke, saya mau tahu lagi tentang masa-masa awal, Cak, sebenarnya. Apa respons keluarga, istri atau anak gitu terhadap jalan yang ditempuh Cak Wandi? Biasanya ya bukan biasanya ya, tapi saya mau tahu apa dinamikanya pada saat itu. Perlu dijelaskan suatu perjuangan itu yang paling pokok adalah dukungan keluarga, bilkhusus pasangan kita. Namun sebelum proses tersebut saya memberikan suatu pengertian terhadap anak, terhadap istri, ya kan. Suatu saat malam Jumat waktu itu setelah ngaji, Masih ingat ya Cak Wandi? masih ingat ya, wah selesai maghrib, anak-anak
masih ada di rumah semuanya, dan istri saya ada, dan saya pimpin sholat maghrib. Saya sampaikan, saya bertausiah terhadap anak dan istri bahwa saya akan hijrah sebagai seperti ini, saya praktek ini, dan kegiatan ini sosial. Ingat, bukan kepentingan pribadi, tidak ada gaji, tidak ada honor kita. Namun kita perlu didukung juga orang sekitarnya. Dan saya sampaikan, apakah engkau mendukung kegiatan perjuangan kami ini, akan saya namakan ini Yayasan Fajar Kolbi. Dan Yayasan Fajar Kolbi ini, Fajar itu saya ambil anak saya yang pertama. Oke. Yang saat ini dinas di Papua, Angkatan Laut. Tentara juga. Angkatan Laut. Siap. Nah itu Fajar Kolbi, hati kami. Kolbi masih belum, kolbu saya belum mampu. Buktinya apa belum mampu? Kami belum bisa menampung. Hanya sekilas memberikan, menyalurkan yang ada titipan tersebut. Apa respons istri dan anak pada saat itu? Waktu itu responnya ya apa ya, dia sempat kaget, kenapa seperti ini kan gitu. Berat ini Pak nih bagi kami, bagi seorang Islam yang bertauhid tidak ada yang berat. Yang penting jalani menerima kan gitu. Ingat, jangan pernah kau mengharap pujian dari seseorang, namun yang penting kita berbuat niat ibadah untuk karena Allah. Karena kehidupan ini tidak ada yang kekal, suatu saat akan kembali kepadanya. Berarti ada resistensi juga ya Pak dari keluarga pada saat itu. Siap. Gimana caranya Pak Cawandi mengatasi itu? Kami berikan suatu penjelasan contoh perjuangan si ini. Seandainya kamu merasa berjasa, kenapa istri tidak ditampilkan salah satunya? Ya kan, kita contoh para sahabat, ya kan, juga terus para wali, juga para alim ulama. Ya kan, tidak mungkin keluarga itu ditonjolkan. Bukan berarti tidak ditampilkan, tapi karena secara kehitungan kebetulan saya ini militer, artinya saya harus melindungi mereka. Seperti itu. Iya, ya. Dan berapa waktu yang diperlukan tuh sampai akhirnya istri dan anak akhirnya menerima oke. Ini mungkin jalan hidup ayah juga jalan hidup kami juga pada saat itu. Ya, tidak terhitung. Terjadilah waktu itu, sekali lagi saya sampaikan malam Jumat kami ijab kabul. Apa kau sepakat dan ridho? Istri dan anakku saya berjuang di jalan ini. Bila engkau tak ridho, katakan sekarang. Apabila engkau ridho, silakan kau katakan biar nanti kau sebagai saksi di akhirat nanti. Seperti itu. Akhirnya sah. Alhamdulillah jalan. Oke. Lantas bagaimana dengan hubungan Cawandi dengan Satuan pada saat itu? Apakah misi yang Cawandi pilih pada saat itu punya konsekuensi hubungan terhadap Satuan TNI pada saat itu, Cak? Sudah pasti. Karena suatu kebaikan itu harus ada sisi kecil, kerikil kecil atau duri-duri kecil yang harus kita lewati. Yang penting kita sabar, menerima, jangan pernah menolak nasihat atau saran atau kritikan. Karena mereka yang seperti itu pada suatu saat mereka akan diberi pengertian sama Allah, yaitu perjalanan waktu. Oh, apa Yayasan Fajar Kolbi? Oh, apa yang dilakukan Yayasan Fajar Kolbi? Dan alhamdulillah dari TNI teman-teman akhirnya mendukung, bahkan dari pimpinan kami, baik dari tingkatan Dandim, Danrem, Pangdam, sampai Kasat dan Panglima TNI yang sekarang juga Kasat sekarang mendukung perjuangan kami. Oke, alhamdulillah akhirnya. Siap. Sampai itu akhirnya dilihat oleh pimpinan. Siap, betul sekali. Gitu. Cawandi bangga banget ya Cak berarti ya atas apa yang Cawandi lakukan selama ini. Saya tidak bangga. Saya malu. Malu sama Allah. Yang saya lakukan kata orang memang banyak dan luar biasa. Tapi kalau secara iman hakikat belum ada apa-apa. Saya diberikan penghargaan dari TNI Angkatan Darat. Baik dari tingkat Dandim, Danrem, dan Bapak Kasat juga Panglima. Bapak Panglima TNI memberikan saya umroh sekitar bulan 2024, bulan 2 saya berangkat terakhir. Dan Bapak Kasat memberikan saya Capasus tanpa tes dan saya diberikan suatu penghargaan. Namun itu atas perintah saya laksanakan sekuat tenaga kita, sekuat iman kita, dan
sekuat sekeyakinan kita bahwa untuk mereka semua. Kenapa Cak Wandi nggak bangga? Saya aja nggak mendengar bangga, Pak. Betul, itu hanya ibadah syariat kalau bangga. Secara syariat, semuanya tidak ada yang kekal. Malu sama Allah. Saya kepingin lebih luas lagi. Kasihan anak-anak yang mereka yang tidak punya ayah dan ibu. Mereka jangan salahkan kalau mereka nanti nakal. Jangan salahkan kalau mereka nanti jadi orang yang kurang baik. Harapan kami Yayasan Fajar Kolbi ini bisa menampung, mengarahkan, memberikan pendidikan agama agar mereka jadi generasi yang kuat bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama di negeri tercinta NKRI ini, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Oke. Cak Wandi inget nggak anak yatim piatu atau janda atau duafa pertama yang Cak Wandi bantu? Masih ingat anaknya sekarang alhamdulillah masih baik dan belum nikah, pertama kali anak. Waktu itu belum bisa saya memberikan program-program itu. Waktu itu saya punya duit dan dapat rezeki ngumpuli sedikit-sedikit karena sebagian rezeki kita mereka, itu saya antarkan ke rumah-rumah. Dan alhamdulillah mereka responnya sampai saat ini ketemu. Saya senang sekali kalau dipanggil Cak itu. Karena saya Jawa Timur dan juga kadang dipanggil anak-anak itu apa kalau bahasa Inggris ayah itu apa? Teddy. Daddy. Kadang-kadang sebut saya dulu nggak paham apa Daddy itu, rupanya seorang ayah. Nah, di situ ya kita terus berbuat aja. Kebetulan TNI kan di bidang teritorial kita, yaitu untuk memperkuat, yaitu apalagi situasi yang seperti ini harus kita tanamkan terhadap masyarakat melalui program Pinter atau prajurit teritorial bahwa kita cinta NKRI, yaitu untuk tetap membela bangsa kita yang kita cintai ini. Oke. Ngomong-ngomong tadi soal anak dan janda yang pertama kali dibantu, apa ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut mereka pertama kali setelah Cak Wandi dibantu? Ya, ada yang langsung merespon positif, nangis. Waktu itu ada yang suatu saat saya datang, mereka lampunya mati, tidak nyala. Karena listriknya belum dibayar. Dan saya datang ke situ, dia tidak punya beras. Terus tidak punya mukena. Waktu itu saya bergerak cepat untuk membantu mereka. Dan mereka mayoritas anak-anak yatim piatu duafa itu banyakkan mereka takut ya. Makanya di situ saya timbulkan rasa berani. Apa sih Cak yang sebenarnya Cak Wandi harapkan, terutama bagi anak-anak itu? Harapan Cak Wandi selaku pengasuh dan pendiri Yayasan Fajar Kolbi, anak-anak ini nanti jadi mutiara-mutiara dimanapun dia berada. Paling tidak nanti anak ini, contoh dia nanti sudah gede nikah nih, suatu saat di kampung tersebut, kampung A, di situ ada masjid atau musola. Anak-anak, salah satu anak yayasan ini bisa berperan. Saya bisa ngimamin, saya bisa ngajar ngaji, saya bisa jadi pengurus yayasan atau hal sosial yang pernah saya ikuti di Yayasan Fajar Kolbi. Kalau anak saya ini ada 50 bisa seperti itu tersebar di seluruh Indonesia, alangkah indahnya bagi kehidupan kami selaku pengurus mereka. Kami tidak mengharapkan apa-apa, hanya mereka biar jadi orang yang terbaik dan manfaat. Oke. Total saat ini sudah ada berapa? 93 anak. Nah, jandanya 115. Dan itu tersebar apakah di dekat area yayasan ini saja atau tersebar di daerah-daerah lain, Cak? Ada daerah tertentu yang anak-anak itu dulu pernah ikut di sini, nah, terus mondok, contoh di daerah Parung, di daerah Majestic, daerah Bogor, haknya tetap kita berikan. Oke. Gitu. Oke. Berarti sudah berapa tahun, Cak? Berarti sejak awal? Kurang lebih 7 tahun. 7 secara tahun. legalitas turun itu sudah jalan. Oke. Apakah sudah ada sukses story dari anak-anak yang Cak
Wandi bimbing sejak awal, bimbing dan bantu sejak awal? Ada yang ingat. Nah, selalu saya berpesan terhadap anak-anak yang sudah lulus minimal SMA. Bila engkau kerja, bila kau nanti sukses, nggak usah ingat sama kami atau pengurus. Ingat adik-adikmu yang di sini. Tengokin. Kamu punya permen satu, alangkah indahnya permen itu kau bagikan terhadap mereka. Biar mereka terus silih berganti, ada anak-anak Yayasan Fajar Kolbi, berikutnya generasi berikut. Itu ukuran suksesnya Cak Wandi bagi mereka ya? Dan juga saya kepingin ada yang kepingin masuk TNI gitu. Kebetulan saya TNI ya, masuk Polri, kebetulan pimpinan kan mendukung dari anak-anak yatim piatu, tapi belum ada. Harapan kami ke depan adalah. Oke. Dan kalau saat ini yang Cak Wandi pikirkan ya, yang Cak Wandi bayangkan, sampai kapan ini Cak Wandi akan membantu anak-anak dan janda dan kaum duafa ini? Kalau dalam hal perjuangan ya terus berjalan aja, berjalan dan berjalan. Mudah-mudahan harapan kami orang hidup nggak selamanya kan. Ada generasi Cak Wandi berikutnya yang membantu perjuangan ini terus bergerak. Harapan kami. Oke, apakah itu sudah muncul sekarang tuh siapa Cak Wandi berikutnya? Ada beberapa saya rintis, artinya saya namun belum bisa 100%. Karena orang itu kan membutuhkan proses. Oke. Kalau ada penonton di kompas.com yang ingin berkontribusi untuk membantu anak yatim dan duafa serta janda yang dinaungi oleh yayasannya Cak Wandi, mereka harus menghubungi siapa atau kontak kemana itu, Cak? Bisa kontak ke nomor 081 2 10 40 80 71 dan juga ada rekening yayasan. Oke. Nah, nanti bisa dicantumkan di kolom deskripsi kali ya. Bisa terus juga bisa datang langsung ke sini, langsung diberikan. Silakan, siapa tahu dari orang baik atau donatur tersebut kepingin salaman, kepingin lihat senyum mereka, kepingin ngusap kepala mereka, silakan. Nah, tadi apa hajatnya? Pak, saya ketemu anak bapak yatim piatu yang umur sekian, silakan. Pak, saya kepingin anak yang kecil-kecil, yang anak asuh Yayasan Fajar Kolbi, silakan. Diberikan langsung. Bila perlu, kalau bapak orang baik, diajak berdoa ke rumah bapak atau perusahaan bapak, biar mereka nanti mendoakan biar tambah berkah. Amin. Iya, iya. Oke. Cak Wandi, saya masih penasaran interaksi Cak Wandi sama anak-anak terutama. Apa yang Cak Wandi ingat? Pesan atau kata-kata yang keluar dari mereka setelah Cak Wandi bantu? Ada suatu peristiwa yaitu emaknya sama anaknya sampai sujud syukur. Anak saya bisa sekolah lagi atas bantuan dari donasi Yayasan Fajar Kolbi. Ada juga yang waktu hitanan tersebut yaitu neneknya sampai terucap, Pak, saya sholat malam terus. Saya sudah lupa karena anaknya sudah banyak yang sunat tuh. Saya sholat malam terus, nggak tahu tiba-tiba saya buka HP ada pengumuman khitanan massal gratis. Anak saya atau cucu saya ini sekarang bisa disunat ya Pak, bisa. Syaratnya apa? Syaratnya tidak pakai syarat. Yang penting orang tuanya ada atau walinya, anaknya yang dikhitan ada. Nah nanti ada fotokopi KTP diserahkan sebagai penanggung jawab bahwa cucunya atau anak-anaknya diperbolehkan khitanan massal gratis. Insya Allah program ini yang ke-9 dan tahun ini yang ke-10. Mudah-mudahan banyak donasi yang dititipkan di Yayasan Fajar Kolbi agar semakin banyak yang terbantu. Dan dalam hal khitanan massal ini boleh, non-Islam boleh. Oke. Nah, non-Islam yang agama lain, baik Konghucu atau yang lain boleh. Boleh. Iya, oke. Cak Wandi sadar nggak sih, Cak, apa yang Cak Wandi lakukan, apa jalan hidup yang Cak Wandi pilih ini tidak populer ya?
atau saya bisa bilang sosok seperti Cak Wandi itu jarang sekali ada? Ya mungkin ini bagian dari perjalanan kehidupan manusia, termasuk Cak Wandi ini ya. Saya harus seperti itu kali, karena di sekitaran sini kan masyarakat sangat padat sekali. Mungkin bagian dari yang saya lakukan setitik embun ini bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, Cak Wandi, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan Cak Wandi ke depan, baik sebagai seorang militer, juga sebagai seseorang yang Cak Wandi sebut tadi hijrah di jalan kemanusiaan? Monggo Cak. Harapan kami, saya mewakili pengurus semua dan juga saya, yaitu berharap nanti ke depan yayasan ini mempunyai tempat yang luas agar bisa menampung, mereka bisa nginap, bisa makan di sini, ngaji di sini, sekolah di luar, yaitu menjadi pondok pesantren khusus hafiz Quran, yatim, piatu, dan orang tak mampu, dan insya Allah gratis. Saya berharap seperti itu. Jalannya seperti apa? Saya yakin bahwa Allah akan datang, dan Allah datangkan orang-orang baik yang selama ini membantu Yayasan Fajar Kolbi. Ya, amin. Amin. Ngomong Cak Wandi, yang Cak Wandi pikirkan orang lain terus nih, nggak pernah Cak Wandi sendiri. Ya apa, kehidupan ini sudah kita nikmatin kok. Saya sangat bangga dan mereka bila terbayar sekolahnya semuanya. Bila sudah menyalurkan apa yang dititipkan, baik paket sembako, atau baju lebaran, atau pembayaran sekolah. Dan kami kan punya gaji. Nah, alhamdulillah kami menikmatin. Untuk cukup ya dinikmatin. Karena kita ya harus bersyukur. Barang siapa yang bersyukur akan kami tambah terus semua di sini. Kebahagiaan kami nggak terukur, ya kan. Bila sudah menuntaskan amanah tersebut. Oke. Semoga jalan ini teguh Cak Wandi pilih sampai akhir hayat nanti. Amin. Dan juga nanti ada Cak Wandi berikutnya yang menjadi, Cak Wandi bilang tadi, mutiara-mutiara dimanapun mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih orang baik atas bantuan syiarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hidup dan turunan soleh dan solehah dimanapun dimudahkan. Dan juga dari kru saya ucapkan terima kasih. Mereka adalah orang-orang baik sampai yang tidak terasa. Kami selalu berdoa untuk mereka. Ya Allah, datangkan terus silih berganti orang-orang baik. Salah satunya yang datang hari ini. Terima kasih banyak Cak Wandi. Oke, itu tadi sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol tim Brigade Podcast bersama Letda Iswandi ya Pak ya. Semoga cerita beliau, pengalaman beliau, termasuk syiar dan misi kemanusiaan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Brigade Podcast selanjutnya. Setiap misi punya arti.